Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugat pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan fitnah ke Mahkamah Konstitusi. Roy menggugat bersama dua tersangka lain, Rismon Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma. Niat mereka dengan dihapusnya pasal pencemaran nama baik dan fitnah, tak ada lagi warga yang dikriminalisasi saat menyatakan pendapatnya. Roy Suryo CS juga mengklaim jika gugatan mereka dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hikmahnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 6 pasal yang digugat disebut para pelapor sebagai alat yang kerap digunakan untuk memidanakan seseorang. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian kami itu, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28. Benarkah dampak gugatan terhadap pasal tentang pencemaran nama baik atau fitnah akan dirasakan masyarakat? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Pemirsa, ada kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan, dan nanti juga kita akan tersambung dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun. Kita sapa dulu Pak Firman, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Firman, silakan dong tanggapan Anda terkait 6 pasal yang digugat pihak Roy Suryo CS ke MK yang katanya hal ini dilakukan untuk bisa meminimalisir kriminalisasi. Ya, jadi selamat sore semuanya, pemirsa. Jadi saya pikir ya jika ada masyarakat ingin mencoba menguji ya suatu konstitusi di MK ya kita persilahkan. Namun menurut hemat kami terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Bapak di Polda Metro Jaya, menurut hemat kami sih terus akan berlanjut karena apa yang mereka sampaikan itu menurut pemahaman kami berbeda ya. Jadi kalau bicara mereka, saya dengar di beberapa media itu sedang mencoba untuk mencari norma baru dan sebagainya. Sebenarnya apa yang mereka ajukan MK itu sebenarnya sudah ada norma-normanya. Dan saya pikir itu ya boleh-boleh saja. Ya, tadi saya juga dengar di dalam pemaparan di depan tadi, baik untuk sekarang, baik untuk nanti dan sebagainya gitu kan. Saya pikir itu upaya-upaya mereka untuk artinya ya, ini dalam pemahaman saya, mereka sudah tahu bahwa mereka memang melanggar undang-undang itu. Dan oleh karena itu mereka mencoba untuk mencari hal-hal untuk bagaimana bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa menghindari dari menjadi pidananya. Saya rasa sih sementara itu. Ya, tapi kalau Anda lihat dampaknya jika memang gugatan ini nanti ke depannya dikabulkan oleh MK seperti apa, Pak Firman? Memperkuat demokrasi atau justru nanti membuka babak baru, polemik baru gitu? Ya, jadi kan tentu kan semua orang itu kan harus juga dihargai harkat dan martabatnya. Kami kok melihatnya hal ini tentu sudah dipikirkan dengan matang oleh pembuat undang-undang seperti itu. Apalagi pasal-pasal yang disampaikan itu juga sudah beberapa kali diuji. Ya seperti itu, dan menurut hemat kami terakhir pun rakyat pun masih menginginkan adanya pasal-pasal tersebut, fitnah dan pencemaran nama baik itu masih ada. Makanya di KUHP baru itu ada pasal 433, 434 itu yang juga digunakan kalau nggak salah ya digunakan oleh pihak Roy Suryo juga untuk melaporkan Pak Egy CS lah seperti itu. Jadi saya pikir ini kan mereka juga saling lapor kan gitu kan menggunakan pasal yang sama gitu kan. Jadi kontradiktif. Tapi satu sisi mungkin sedang mencoba-coba aja ke sana kemari, dan saya pikir ya silahkan, dan kalau memang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menguji di MK ya silahkan, tinggal dibuktikan saja. Tapi buat kami harkat dan martabat orang itu harus dihargai. Itu amanat dari undang-undang juga pasal 28G kalau saya tidak salah. Dan oleh karena itu saya pikir tidak ada yang bersalahan dengan pasal-pasal yang disampaikan, yang diajukan itu. Dan saya pikir ya kita lihat saja nanti. Jadi kita nggak bisa menanggapi lebih dini gitu ya. Tapi kami akan lebih fokus kepada bagaimana penanganan di Polda Metro Jaya ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan akuntabel. Saya rasa itu.
Oke, pihak Roy Suryo CS ini menyatakan bahwa dengan menggugat dari 6 pasal ini ke MK justru bisa akan menguatkan demokrasi. Ini tujuannya untuk masyarakat begitu. Tapi kalau kata Anda sendiri, ini seperti apa nih pasal-pasal yang di dalamnya yang kemudian tidak berubah? Jadi kan saya jadi ingin mengupas mengenai apa yang kita lakukan aduan dan pelaporan itu. Bahwa di Januari sampai dengan April 2025, ya pihak Roy Suryo CS itu kan melakukan upaya-upaya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dan menggunakan juga fasilitas IT kan gitu, ITE kan gitu. Dan oleh karena itu kita membuat laporan itu di Polda Metro Jaya dan kami sudah menyampaikan seluruh bukti-bukti terkait. Ya, dan oleh karena itu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik dari penyelidikan ke penyidikan itu dengan jelas ditemukan hal pidananya apa. Kemudian lebih lanjut lagi, pihak penyidik melakukan penggalian lebih dalam dan sebagainya, ditemukan siapa yang menjadi tersangka terhadap dugaan pidana ini seperti itu. Dan mereka juga mengajukan adanya gelar khusus kemarin. Pasca gelar khusus segala macam itu, mereka mengajukan adanya ahli dan saksi fakta yang menguntungkan mereka. Pihak penyidik melalui Krimum Polda Metro Jaya menyampaikan tidak mempengaruhi apapun dan status mereka sebagai tersangka tetap menjadi tersangka. Lebih lanjut lagi, dilimpah kepada kejaksa. Hari ini jaksa sudah memberikan feedback, dan artinya apa? Artinya pihak jaksa mencermati semua hal ini. Dan akan, menurut hemat kali, setelah nanti dilengkapi oleh pihak penyidik, akan disidangkan. Jadi saya pikir kita akan fokus di situ aja, apapun hal-hal yang dilakukan sama teman-teman Roy Suryo CS ini merupakan menurut saya sensasi-sensasi saja. Itu yang kita lihat terus. Dan menurut saya boleh-boleh saja kita tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena itu hak dari setiap warga negara untuk melakukan upaya-upaya di MK. Saya rasa itu. Saya ke Bang Refli Harun yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami. Bang Refli. Bang Refli Harun. Selamat sore, kalau saya lagi nyetir jadi saya tidak masukkan. Baik, hati-hati Bang Refli. Ini bersama saya Naila Husna. Bang Refli, coba tolong jelaskan apa sih yang dipersoalkan dari 6 pasal yang digugat dari pihak Roy Suryo CS ke MK dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, Bang. Jadi kita tahu bahwa bukan Roy Suryo CS ya. Saya khusus Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma atau RRT.